Babat Tanah Jawi merupakan naskah sejarah Kesultanan Mataram. Pemberitaan tentang Panembahan Senopati dan para penggantinya memang mendekati fakta sejarah. Akan tetapi, kisah-kisah sebelum Panembahan Senopati cenderung bersifat khayalan, terutama seputar kerajaan Majapahit. Ada yang berpendapat Kesultanan Mataram didirikan oleh keluarga petani, bukan dari keluarga bangsawan. Untuk menyimak selengkapnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami secara gratis. Check it out! Sahabat Serintil, legenda Jakatarub adalah salah satu cerita rakyat yang diabadikan dalam naskah populer sastra Jawa Baru, Babat Tanah Jawi. Cerita ini berputar pada kehidupan tokoh utama yang bernama Jakatarub atau pemuda dari Tarub. Setelah dewasa ia digelari dengan nama Ki Ageng Tarub. Ki Ageng Tarub adalah tokoh yang dianggap sebagai leluhur dinasti Mataram, dinasti yang menguasai politik tanah Jawa sebagian atau seluruhnya sejak abad ke-17 hingga sekarang. Menurut sumber masyarakat di Desa Widodaren, Keri, Ngawi, peristiwa ini terjadi di desa tersebut. Sebagai buktinya, terdapat petilasan makam Joko Tarub di desa tersebut. Rata-rata masyarakat yang sudah usianya sepuh mengetahui jalan cerita Jakatarub dengan 7 bidadari. Nama desa Widodaren itu dipercaya masyarakat setempat berasal dari kata widodari yang dalam bahasa Indonesia berarti bidadari. Di desa ini juga terdapat sendang atau mata air yang konon dulu adalah tempat para bidadari mandi, dan Jakatarub mengambil selendang salah satu bidadari tersebut. Legenda Joko Tarub memiliki banyak versi, tetapi versi yang standar sebagaimana tertera pada Babat Tanah Jawi. Jakatarub adalah seorang pemuda gagah yang memiliki kesaktian. Ia sering keluar masuk hutan untuk berburu di kawasan Gunung Keramat. Di gunung itu terdapat sebuah telaga. Dengan tanpa sengaja, Jakatarub melihat dan kemudian mengamati 7 bidadari yang sedang mandi di telaga tersebut. Karena terpikat, Jakatarub kemudian mengambil selendang yang tengah disampirkan milik salah seorang bidadari. Ketika para bidadari selesai mandi, mereka berdandan dan siap kembali ke khayangan. Salah seorang bidadari karena tidak menemukan selendangnya, tidak mampu kembali dan akhirnya ditinggal pergi oleh kawan-kawannya karena hari sudah beranjak senja. Jakatarub lalu muncul dan berpura-pura menolong. Bidadari yang bernama Nawang Wulan itu bersedia ikut pulang ke rumah Joko Tarub. Singkat ceritanya, keduanya lalu menikah. Dari pernikahan ini lahirlah seorang putri yang dinamai Nawangsi. Sebelum menikah, Nawang Wulan mengingatkan pada Jakatarub agar jangan pernah menanyakan rahasia kebiasaan dirinya kelak setelah menjadi istrinya. Rahasia Nawang Wulan adalah ia selalu menanak nasi menggunakan hanya sebutir beras saja dalam penanak nasi, tetapi menghasilkan nasi yang banyak. Jakatarub yang penasaran tidak menanyakan kepada Nawang Wulan, tetapi beliau langsung membuka tutup penanak nasi tersebut. Akibat kecerobohan tindakan ini, kesaktian Nawang Wulan hilang seketika. Sejak itu, ia menanak nasi seperti wanita pada umumnya. Akibat hal ini, persediaan gabah di lumbung menjadi cepat habis. Ketika persediaan gabah tinggal sedikit, Nawang Wulan menemukan selendangnya yang ternyata disembunyikan suaminya di dalam lumbung. Nawang Wulan kemudian marah saat mengetahui kalau suaminya yang telah mencuri selendang tersebut. Ia mengancam meninggalkan Jakatarub. Jakatarub memohon istrinya untuk tidak kembali ke khayangan. Namun tekad Nawang Wulan sudah bulat. Hanya saja pada waktu-waktu tertentu ia rela datang ke Marcapada untuk menyusui bayi Nawangsi. Jakatarub kemudian menjadi pemuka desa
dengan gelar Ki Ageng Tarub dan bersahabat dengan Brawijaya Raja Majapahit. Pada suatu hari, Brawijaya mengirimkan keris pusaka Kiai Mahesa Nular supaya dirawat oleh Ki Ageng Tarub. Utusan Brawijaya yang menyampaikan keris tersebut bernama Ki Buyut Masahar dan Bondan Kejawan, anak angkatnya. Ki Ageng Tarub mengetahui kalau Bondan Kejawan sebenarnya putra kandung Brawijaya. Maka, pemuda itu pun diminta agar tinggal bersama di desa Tarub. Sejak saat itu, Bondan Kejawan menjadi anak angkat Ki Ageng Tarub dan diganti namanya menjadi Lembu Peteng. Ketika Nawangsi tumbuh dewasa, keduanya pun dinikahkan. Setelah Jaka Tarub meninggal dunia, Lembu Peteng alias Bondan Kejawan menggantikannya sebagai Ki Ageng Tarub yang baru. Nawangsi sendiri melahirkan seorang putra yang setelah dewasa bernama Ki Getas Pandawa. Ki Ageng Getas Pandawa kemudian memiliki putra bergelar Ki Ageng Sela yang merupakan kakek buyut Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram. Babat Tanah Jawa adalah naskah sejarah Kesultanan Mataram. Pemberitaan tentang Panembahan Senopati dan para penggantinya memang mendekati fakta sejarah. Akan tetapi, kisah-kisah sebelum Panembahan Senopati cenderung bersifat khayalan, terutama seputar kerajaan Majapahit. Ada yang berpendapat Kesultanan Mataram didirikan oleh keluarga petani, bukan keluarga bangsawan. Oleh karena itu, demi mendapat legitimasi dan pengakuan dari rakyat Jawa, maka diciptakanlah tokoh-tokoh mitos yang serba istimewa sebagai leluhur Raja-Raja Mataram. Dalam hal ini, tokoh Nawangsi yang dinikahi Bondan Kejawan disebut sebagai wanita istimewa. Nawangsi merupakan anak campuran antara manusia dan bidadari. Kisah ini mengingatkan pada tokoh Ken Arok dalam Pararaton. Pihak Majapahit juga ingin menunjukkan bahwa leluhur mereka, yaitu Ken Arok, adalah manusia istimewa setengah dewa. Wallahu a'lam. Sahabat Serintil, demikianlah sekilas sejarah tentang legenda Jaka Tarub. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Bye-bye.